Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat bika ambon, tentunya anti gagal dan full serat. Langsung saja kita siapkan untuk bahan yang pertama. Kita siapkan untuk rebusan santannya. Ini saya memakai 10 lembar daun jeruk, 4 batang serai dan 1 ruas kunyit. Saya siapkan 2 bungkus santan instan, ini 65 ml, 400 ml air, 3 lembar daun pandan, garam, dan ini margarin. Teman-teman juga bisa menggunakan butter. Ini siapkan wadah, kita akan rebus untuk santannya. Kita masukkan santan, air, dan ini serai kita masukkan, kunyit, daun jeruk. Dan untuk daun jeruknya kita remas-remas seperti ini supaya baunya lebih wangi. Dan ini untuk garam, saya memakai 1 sendok makan atau 2 sendok teh. Teman-teman bisa menggunakan sendok kecil atau sendok teh. Dan ini untuk daun pandannya kita potong-potong seperti ini. Setelah tercampur semuanya, kita rebus. Dan ini teman-teman juga bisa menggunakan pewarna makanan kuning seperti ini. Kalau kurang kuning ya teman-teman, kita rebus sampai betul-betul mendidih. Dan seperti ini sudah mendidih. Lalu kita masukkan untuk bahan yang terakhir, yaitu margarin yang tadi sudah kita siapkan. Lalu aduk sampai mencair dan kita sisihkan atau kita dinginkan sebelum nanti digunakan. Selanjutnya yang kedua, kita ke bahan biangnya. Ini saya siapkan 100 ml air hangat kuku, 1 bungkus vermipan atau 11 gram, dan 2 sendok makan tepung terigu. Ini kita campur seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kita tutup dan kita diamkan untuk memastikan raginya atau vermipannya masih aktif. Dan selanjutnya kita siapkan untuk bahan adonan kuenya, 10 kuning telur, 2 butir telur, dan ini untuk tepung 250 gram tepung tapioka, 25 gram tepung terigu, 25 gram tepung ketan, dan 400 gram gula pasir. Kita siapkan wadah, lalu kita masukkan telur, kita masukkan gula pasir, lalu kita mixer sampai gulanya larut. Sambil kita bersihkan untuk pinggirannya supaya tidak ada yang menggumpal seperti ini. Lalu kita mixer sampai betul-betul gulanya larut. Dan ini untuk yang selanjutnya adonan biang. Ini kita masukkan rebusan santan tadi yang sudah kita siapkan dan pastikan sudah betul-betul dingin. Kita mixer sebentar sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan untuk tepungnya. Kita mixer, saya menggunakan speed rendah ya teman-teman. Jangan lupa untuk pinggirannya kita bersihkan supaya tepung-tepung tidak ada yang menempel. Kita mixer lagi sebentar sampai tercampur rata. Lalu sudah tercampur rata seperti ini, saya akan tutup adonan dan akan saya diamkan selama 1 jam. Dan ini hasilnya setelah 1 jam. Hasilnya sudah mengembang dan berbusa seperti ini. Kita aduk sebentar hanya untuk memastikan adonan yang mengendap di bawah ya teman-teman.
seperti ini. Dan sebelum kita panggang, saya akan menggunakan oven listrik. Ini saya menggunakan loyang yang saya balik untuk alasnya. Ini saya akan panggang, panaskan selama 20 menit. Dan ini untuk loyangnya saya menggunakan ukuran 14x14 dan yang satunya 10x20. Kita olesi dengan minyak seperti ini. Pinggirannya tidak perlu kita olesi ya teman-teman, karena nanti untuk kuenya akan keluar dengan sendirinya atau tidak menempel. Dan ini sebelum adonan kuenya saya tuangkan, pastikan ini sudah kita panaskan. Ini kita alasi seperti ini supaya tidak miring, lalu kita tuangkan adonan ke dalam loyang yang betul-betul sudah panas. Dan ketika dituang akan berbunyi ces seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah saya tuangkan, lalu kita siap panggang. Ini kita untuk tutupnya tidak perlu ditutup rapat, kita alasi dengan menggunakan spatula seperti ini. Dan ini akan saya panggang menggunakan suhu 200 derajat dan menggunakan api bawah selama 50 menit. Dan ini setelah 50 menit hasilnya seperti ini. Kita akan panaskan lagi atau panggang lagi selama 20 menit dengan api atas bawah dengan suhu 200. Dan ini hasilnya setelah tadi kita panggang. Ini sudah matang ya, saya rasa ini sudah cukup atau sudah matang. Hasilnya seperti ini. Dan ini hasilnya. Nah, ini untuk pinggirannya betul-betul tidak menempel atau sudah keluar sendirinya dari pinggiran loyang. Pastikan sudah tidak ada yang menempel seperti ini. Sisir menggunakan spatula atau yang lainnya. Setelah itu kita dinginkan dan kita siap keluarkan dari loyang. Setelah dingin, ini akan saya keluarkan. Dan kue ini akan menciut dengan sendirinya sehingga mudah dikeluarkan. Nah, ini hasilnya. Untuk bawahnya tidak gosong ya teman-teman. Dan untuk tekstur kue ini untuk pinggirannya memang agak sedikit keras, mungkin karena ini juga masih hangat teman-teman. Kita akan coba potong hasilnya seperti apa. Dan ini hasilnya, coba kita lihat dalamnya dan full serat, bagus ya teman-teman. Nah, ini seratnya. Dan tekstur kue ini adalah kue yang kenyal karena menggunakan tapioka. Nah, ini menurut saya untuk seratnya berhasil ya teman-teman. Ini saya menggunakan 2 resep, jadi silahkan teman-teman bisa, kalau mau mencoba bisa menggunakan 1 resep. Jadi nanti untuk loyangnya teman-teman sesuaikan. Dan untuk ovennya teman-teman juga bisa menggunakan oven tangkring dan oven listrik juga bisa dengan menggunakan merek yang lainnya. Kita sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Dan ini hasilnya. Untuk yang satu juga sama, seratnya betul-betul bagus ya teman-teman. Dan ini matang sempurna. Tekstur kue ini memang betul-betul berminyak ya.
Dan ini hasilnya setelah kita potong. Dan untuk rasanya sudah pas, jadi teman-teman tidak perlu mengurangi untuk gula atau garam dan yang lainnya. Selamat mencoba teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.